Pada tahun 1572, penyihir jahat bernama Mak Lampir dikurung di puncak gunung oleh Spook Gregory. Spook adalah pemburu makhluk jahat yang bertugas melindungi dunia dari para penyihir. Bertahun-tahun kemudian, bulan darah muncul dan mengembalikan kekuatan Mak Lampir. Kini ia bisa berubah menjadi monster terbang dan berhasil melarikan diri dari penjaranya. Sementara itu, Gregory sedang minum di sebuah kedai ketika muridnya, William, datang memberitahu tentang seorang gadis yang kerasukan di gereja. Gregory mengatakan bahwa ia sedang beristirahat, tetapi seorang pria menegurnya karena tidak mau membantu. Saat pria itu menyentuh bahunya, Gregory langsung mendorongnya dan mengajak bertarung menggunakan gelas minumnya. Gregory bahkan memberikan pedang kepada pria itu agar pertarungan menjadi lebih seimbang. Namun, ia tetap mampu menghajarnya hingga tumbang sebelum menyiramnya dengan minuman. Setelah itu, Gregory dan William pergi ke gereja setempat. Setelah mempersiapkan alat-alat sihir miliknya, mereka masuk dan menemukan seorang gadis kerasukan yang dirantai pada sebuah tiang. Gadis itu menggunakan kekuatannya untuk melempar salib ke arah mereka, tetapi Gregory dengan mudah menangkapnya. Setelah ayah gadis itu menjelaskan bahwa putrinya mulai berubah sejak malam kemarin, gadis tersebut berbicara dengan suara iblis dan memberitahu bahwa Mak Lampir telah melarikan diri. Menyadari bahwa Mak Lampirlah yang merasukinya, Gregory segera memasangkan kantong berisi bubuk sihir ke leher gadis itu. Bubuk tersebut langsung bereaksi dan membuat sang gadis pingsan. Kini Gregory tahu bahwa musuh lamanya telah kembali dan ancaman besar sedang menanti dunia. Energi gelap keluar dari tubuh gadis itu dan suaranya kembali normal seperti anak kecil. Kedua orang tuanya pun segera membawanya pergi. Tak lama kemudian, energi gelap itu berkumpul dan membentuk sosok Mak Lampir. Ia mulai mengejek Gregory dan mencoba memikat William, tetapi usahanya gagal. Saat Gregory memberi isyarat, William melempar kapak ke tali di langit-langit agar lonceng besar jatuh menimpa Mak Lampir. Namun, Mak Lampir berhasil menghindar, lalu berubah menjadi monster dan mencakar dada Gregory dan terbang begitu saja. William menembaknya dengan panah dan melempar jaring perak. Mak Lampir menerobos pintu sambil menyeret William hingga wajahnya membentur dinding. Meski begitu, William tetap mempertahankan jaring tersebut sampai Gregory datang membantunya. Mereka menarik jaring itu bersama-sama. Perak pada jaring membuat Mak Lampir melemah hingga ia terpaksa kembali ke wujud manusianya dan terjatuh. Mereka lalu mengurungnya di dalam sangkar. Namun saat Gregory hendak menutupnya, Mak Lampir menarik William masuk ke dalam sangkar bersamanya. Ia mencekik William dan memenuhi tubuhnya dengan energi gelap hingga tewas. Dipenuhi amarah, Gregory membakar seluruh sangkar itu. Sayangnya, Mak Lampir kembali berubah menjadi monster, menghancurkan sangkar, lalu terbang melarikan diri. Di sebuah hutan tak jauh dari sana, Tom sedang berburu. Namun adiknya tanpa sengaja mengusir target hewan buruannya saat mengingatkannya tentang pekerjaan di ladang. Tom bukan pemburu yang hebat, tetapi ia terus berusaha karena menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada sekadar memberi makan babi. Tiba-tiba tubuh Tom gemetar, dan ia melihat kilasan-kilasan yang memperlihatkan Gregory serta seorang wanita misterius. Karena hal itu sudah sering terjadi, ibunya langsung menenangkannya. Beberapa saat kemudian, Gregory datang ke peternakan Tom, dan sang ibu segera menyembunyikan kalung yang dikenakannya. Gregory menjelaskan bahwa ia sedang mencari seorang anak laki-laki yang merupakan anak ketujuh dari keluarga 7 bersaudara, lalu meminta makanan. Tom mengakui bahwa dialah anak yang dicari Gregory. Gregory kemudian menawarkan emas kepada keluarganya untuk membawa Tom pergi bersamanya. Sang ibu menganggap hal itu terlalu berbahaya, tetapi Tom ingin ikut karena ia mengenali Gregory dari penglihatannya. Sebelum berangkat, ibunya memberikan sebuah kalung dan berpesan agar Tom selalu memakainya. Sementara itu, Mak Lampir kembali ke markasnya dan menemukan saudarinya, Lizzie, dalam keadaan terbakar parah. Mak Lampir segera menyembuhkannya, lalu menggunakan sihir untuk memperbaiki markas tersebut dalam waktu singkat. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan perahu, Tom dan Gregory akhirnya tiba di sebuah kota. Gregory memberi Tom sejumlah uang untuk membeli perlengkapan, sementara ia sendiri pergi ke kedai minum. Saat berkeliling kota, Tom melihat warga setempat menangkap seorang wanita bernama Alice. Mereka berniat membakarnya karena mengira ia adalah seorang penyihir. Tom mengenali Alice sebagai gadis yang muncul dalam penglihatannya, sehingga ia segera berusaha menyelamatkannya. Ia mengaku sebagai murid Gregory dan mengatakan bahwa ia akan menangani penyihir itu sendiri. Mendengar hal tersebut, warga pun membiarkannya membawa Alice pergi. Setelah berada di tempat yang sepi, Tom memotong tali yang mengikat Alice. Alice kemudian memperingatkan bahwa para murid Gregory selalu berakhir terbunuh. Sebelum pergi, Alice meminta Tom agar tidak memberitahu Gregory tentang dirinya. Pada malam harinya, Alice mendatangi markasnya dan terungkap bahwa ia adalah putri Lizzie. Mak Lampir senang mengetahui bahwa Alice selama ini memata-matai Gregory. Kemudian, Mak Lampir mengumumkan bahwa mereka harus memanggil seluruh makhluk kegelapan di negeri itu untuk membuat koperasi merah putih karena sebelumnya program MBG sudah bau di mata masyarakat sambil menunggu datangnya bulan darah purnama. Kembali ke Tom, ia sedang melintasi hutan bersama Gregory dan terus dikejutkan oleh kemunculan roh-roh koruptor.
Gregory menjelaskan bahwa para spook hanya memburu monster yang berbahaya dan agresif. Ia juga menegaskan bahwa mereka harus segera menghentikan mak lampir. Tak lama kemudian, tubuh Tom mulai gemetar dan ia mendapat penglihatan tentang pelarian mak lampir dari dalam sangkar. Setelah itu, ia pingsan. Keesokan paginya, Tom terbangun dan mendapati dirinya berada di atas perahu bersama Gregory dan seekor troll bernama Tusk. Setelah perjalanan selesai, mereka tiba di daratan dan mengunjungi rumah Gregory yang dipenuhi senjata, buku-buku, serta berbagai alat dukun. Di sana, Tom menemukan sebuah lukisan yang menceritakan tentang Falcon, sebuah kelompok ksatria terhormat yang melawan kekuatan kegelapan dan melatih para putra ketujuh dari putra ketujuh. Dahulu jumlah mereka mencapai ribuan orang, tetapi sekarang Gregory adalah satu-satunya yang masih tersisa. Biasanya masa pelatihan seorang murid berlangsung selama 10 tahun. Namun Gregory mengatakan bahwa ia hanya memiliki waktu 1 minggu untuk melatih Tom karena mereka harus menghentikan mak lampir sebelum bulan darah purnama tiba. Peristiwa itu hanya terjadi sekali dalam setiap 100 tahun. Pada kemunculan sebelumnya, para penyihir menjadi sangat kuat hingga memicu sebuah perang besar. Malam harinya, Tom terbangun karena mendengar suara Gregory yang meminta pertolongan. Ia segera mencari sumber suara tersebut dan menemukan sebuah baju zirah tua yang berisi kerangka manusia. Namun, tidak ada siapapun di sana. Saat Tom berbalik untuk pergi, baju zirah itu tiba-tiba bersinar dan mulai bergerak. Tom langsung berlari ketika baju zirah tersebut mengejarnya sambil menghancurkan pintu yang menghalangi jalannya. Baju zirah itu bahkan melempar tombak ke arahnya, tetapi Tom berhasil menghindar. Tom kemudian memanjat beberapa mesin di sekitarnya untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Namun, baju zirah itu menggunakan rantai untuk ikut naik ke atas dan mulai menyerangnya dengan pedang. Karena Tom terus menghindar, setiap tebasan pedang justru menghancurkan benda-benda di sekeliling mereka. Tak lama kemudian, baju zirah itu melempar Tom dari atas platform, lalu melompat untuk menangkapnya. Namun sebelum sempat membunuhnya, Gregory datang dan melucuti senjatanya. Dengan tongkatnya, Gregory dengan cepat mengalahkan baju zirah tersebut dan terus menghantamnya hingga energi kegelapan di dalamnya hancur. Setelah itu, Gregory memarahi Tom karena seharusnya ia tetap berada di kamarnya. Menurut Gregory, Tom sudah gagal dalam ujian pertamanya. Tak berhenti di situ, Gregory melempar tongkat ke arah Tom lalu menyerangnya dengan pedang sambil melontarkan berbagai hinaan tentang keluarganya. Karena kemampuan bertarungnya masih buruk, Tom dengan cepat terpojok hingga ujung pedang Gregory menempel di lehernya. Gregory pun menyatakan bahwa Tom tidak berguna. Merasa kesal, Tom melempar pedang hingga menancap tepat di samping kepala Gregory. Tindakan itu membuat Gregory memutuskan untuk melanjutkan pelatihannya. Selama latihan, Gregory mengajarkan banyak hal tentang para kaki tangan iblis milik mak lampir, serta para antek-antek asing yang kuat yang berada di bawah perintahnya. Tom juga belajar melempar pisau, mengenali logam dan tumbuhan yang dapat melukai makhluk kegelapan, membedakan berbagai jenis monster, serta cara melindungi diri dari sihir. Sementara itu, di markas besar antek-antek malampir mulai berdatangan bersama pasukan makhluk iblis mereka. Ketika salah satu makhluk itu menatap malampir dengan tidak sopan, ia langsung membunuhnya tanpa ragu. Melihat hal itu, Alice mulai menyadari bahwa malampir tidak peduli pada pengikutnya sendiri. Ia mencoba memperingatkan ibunya, tetapi Lizzie meyakinkannya bahwa mak lampir tidak akan menyakiti keluarganya. Malam harinya, Tom kembali terbangun karena mendengar suara aneh. Saat mencari sumbernya, ia menemukan Alice yang sedang mandi di danau. Alice meminta Tom untuk membalikan badan sebelum ia keluar dari air. Setelah itu, ia menggunakan sihir untuk mengenakan pakaiannya, berharap identitasnya tetap rahasia. Namun ketika Tom berbalik dan memegang tangannya, tiba-tiba muncul kilatan cahaya terang. Alice pun tidak punya pilihan selain mengakui rahasianya. Keesokan paginya, mereka mendengar lonceng kota berbunyi. Itu menandakan bahwa para spook sedang dipanggil. Pada saat yang sama, sekelompok ksatria datang untuk membawa mereka ke kota, sebuah perjalanan yang memakan waktu 2 hari. Setibanya di sana, seorang pendeta memberitahu mereka tentang monster mengerikan yang tidak berani didekati siapapun. Monster itu berada di dalam sangkar dan terlihat seperti beruang. Namun Gregory langsung mengenalinya sebagai Urak, salah satu letnan mak lampir yang paling haus darah. Gregory menyuruh seluruh prajurit pergi dan memastikan semua pintu telah terkunci sebelum mengumumkan bahwa ia akan menghadapi monster itu seorang diri. Urak kemudian menghancurkan sangkar dan mencoba menyerang Gregory. Gregory segera melempar bubuk perak yang memaksanya kembali ke wujud manusia. Pertarungan jarak dekat pun dimulai. Keduanya menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa. Saat Urak berhasil menekan Gregory hingga ke sebuah gerbang, Tom melempar sebuah benda ke kepala Urak, sehingga monster itu melepaskan gurunya. Urak lalu melampiaskan kemarahannya kepada Tom dan mulai menghajarnya. Melihat hal itu, Gregory menyerangnya dari belakang untuk melanjutkan pertarungan. Kali ini Gregory berhasil unggul sehingga Urak memanjat dinding untuk melarikan diri. Gregory kemudian menyuruh Tom naik ke atas sebuah sangkar dan menjadikannya umpan. Saat Urak mendekat, Tom melompat turun, lalu Gregory memotong tali penyangga sangkar
sangkar tersebut. Sangkar itu pun jatuh tepat menimpa Urag dan menghantamnya ke lantai. Selanjutnya, Gregory mencoba mencekik Urag dengan rantai. Namun, Urag kembali berubah menjadi beruang. Tom segera melemparkan lebih banyak bubuk perak untuk membatalkan sihir tersebut. Setelah itu, ia dan Gregory bekerja sama mendorong Urag kembali ke dalam sangkar dan merantainya. Kini, para ksatria bisa menuangkan minyak ke dalam ruangan. Gregory lalu meminta Tom menyalakan api untuk menghabisi Urag. Namun, Tom tidak sanggup membunuh seseorang. Akhirnya, Gregory melakukannya sendiri. Setelah Urag tewas terbakar, Gregory mengatakan bahwa Tom tidak akan berguna jika ia tidak mampu membunuh penyihir. Keduanya pun berpisah. Semua kejadian itu diam-diam disaksikan oleh Alice. Tak lama kemudian, ia menemui Tom secara pribadi. Alice mengatakan bahwa ia telah meneliti tentang percikan cahaya yang muncul saat mereka bersentuhan. Menurutnya, terkadang percikan itu berarti dua orang memiliki takdir yang sama, tetapi terkadang itu hanya debu biasa. Alice juga mengungkapkan bahwa Gregory pernah jatuh cinta kepada seorang penyihir. Tiba-tiba, Tom mencium Alice, dan pasangan itu menghabiskan malam bersama sambil berpelukan. Tom ingin melarikan diri bersama Alice dan membawanya ke tempat yang aman. Namun Alice mengatakan bahwa tempat seperti itu tidak ada. Ucapan tersebut memicu sebuah penglihatan pada Tom. Ia melihat dunia dikuasai kegelapan dan mak lampir membunuh Gregory. Merasa khawatir, Tom memutuskan untuk kembali kepada gurunya. Sebelum pergi, ia mencium Alice sebagai perpisahan. Sementara itu, mak lampir menerima kedatangan sisa para letnannya yang melaporkan kematian Urag. Mendengar kabar tersebut, mak lampir memerintahkan Lizzie untuk membawa Gregory kepadanya. Lizzie kemudian berubah menjadi seekor burung dan segera terbang pergi. Keesokan harinya, Tom menemukan Gregory. Gregory akhirnya mengakui bahwa dahulu ia pernah mencintai mak lampir. Menurut Gregory, mak lampir tidak selalu jahat. Namun rasa takut dan kebencian perlahan mengubahnya menjadi seperti sekarang. Ketika mak lampir mengetahui bahwa Gregory menikahi wanita lain, ia membunuh istri Gregory karena cemburu. Gregory kemudian menangkap mak lampir, tetapi ia tidak sanggup membunuhnya. Karena itu, ia memilih mengurungnya. Kini Gregory menyesali keputusan tersebut karena belas kasihnya justru membuat mak lampir kembali meneror dunia. Gregory lalu menunjukkan makam istrinya kepada Tom dan menjelaskan bahwa ia bersikap keras selama ini karena tidak ingin Tom mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun mereka menghentikan kereta saat Tusk muncul untuk memberi peringatan. Tiba-tiba tanah mulai bergetar dan retak. Kuda-kuda mereka langsung kabur karena ketakutan. Tak lama kemudian seekor monster bernama Bogart muncul dari dalam tanah dan menghantam kereta hingga Tom dan Gregory terlempar ke tanah. Gregory menjelaskan bahwa Bogart tidak bisa dilawan dan meminta semua orang untuk segera melarikan diri. Bogart kemudian melempar kereta ke arah mereka, membuat mereka jatuh dan menggelinding menuruni bukit. Tusk mengaum ke arah monster itu. Bogart sempat terdiam sesaat sebelum menampar sang troll hingga terpental. Gregory dan Tom berlari melewati sebuah terowongan di gunung, tetapi akhirnya terjebak di tepi jurang. Saat Bogart mulai menjulurkan tangannya melalui terowongan, mereka memutuskan untuk melompat ke sungai di bawah. Di sana, seorang nelayan yang sedang berada di atas rakit membantu mereka naik. Gregory mengira mereka sudah selamat. Namun, Bogart tiba-tiba ikut terjun ke sungai dan membuat semua orang terjatuh dari rakit. Monster itu langsung menangkap Tom. Untuk melepaskan diri, Tom menusuk tangan Bogart dengan pisau hingga monster itu melepaskannya. Tom kemudian memanjat tubuh Bogart dan menusuk punggungnya berkali-kali. Kesakitan, Bogart tidak mampu berenang. Arus sungai pun menyeret Tom dan monster itu hingga jatuh dari air terjun. Tubuh Bogart menghantam batu besar dan akhirnya tewas. Sementara itu, Tom jatuh ke air dan berhasil berenang hingga mencapai tepi sungai dengan selamat. Saat itulah Tom ditemukan oleh Lizzie. Ia menyuruh Tom menjauhi Alice dan mengancamnya dengan pedang. Tom menangkap bilah pedang itu, dan pada saat yang sama kalungnya tiba-tiba aktif. Sebuah energi sihir keluar dan berhasil melucuti senjata Lizzie. Lizzie langsung mengenali batu pada kalung tersebut. Ia mengatakan bahwa batu itu milik mak lampir. Setelah itu, ia berubah menjadi seekor burung dan terbang pergi untuk memperingatkannya. Beberapa menit kemudian, Tom bertemu kembali dengan Gregory. Saat melihat kalung itu, Gregory mengenalinya sebagai batu umbran, jimat paling suci bagi para penyihir. Jimat tersebut mampu memperkuat kekuatan mereka dan membuat ilusi terlihat jauh lebih nyata. Gregory menyimpulkan bahwa jika ibu Tom memiliki batu itu, berarti dialah penyihir yang dahulu mencurinya dari mak lampir. Hal itu juga menjelaskan mengapa Tom sering mengalami penglihatan. Sementara itu, di markasnya, mak lampir berusaha meyakinkan Alice bahwa Tom sama kejamnya dengan Gregory. Alice bersikeras bahwa Tom tidak seperti itu. Karena itu, mak lampir menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Alice berhasil mengambil batu umbran dari Tom, ia berjanji
berjanji tidak akan membunuhnya. Setelah itu, mak lampir menggunakan sihirnya untuk memperkuat para letnannya dan mengirim mereka menyerang kota. Gerbang depan kota meledak tepat sebelum para letnan itu mendarat dan mulai membantai penduduk di berbagai tempat. Salah satu dari mereka berubah menjadi monster raksasa, sementara yang lain menggunakan banyak lengan untuk bertarung dengan pedang. Di tengah kekacauan tersebut, Ibu Tom menitipkan putrinya kepada seorang teman sebelum menggunakan sihirnya untuk melempar garpu rumput ke salah satu letnan. Serangan itu membuat letnan tersebut tertancap di sebuah tiang. Ibu Tom kemudian merebut tongkatnya dan menggunakannya untuk membunuhnya. Tak jauh dari sana, mak lampir sedang membantai para ksatria ketika ia merasakan adanya sihir yang digunakan. Menyadari keberadaan mak lampir, Ibu Tom mencoba menyerang lebih dulu. Namun, mak lampir menangkapnya dengan ekornya lalu membakar wanita itu hingga tewas. Sementara itu, di pegunungan, Alice menunggu hingga Tom sendirian sebelum mendekatinya. Setelah saling berciuman, Alice meminta Tom untuk melarikan diri bersamanya. Tom pun mengakui bahwa ia mencintainya. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika Gregory datang dan menangkap Alice dengan melempar bola berantai. Gregory bersikeras bahwa Alice adalah mata-mata. Namun, Tom tidak mempercayainya dan memotong tali yang mengikat Alice agar ia bisa melarikan diri. Gregory yang marah kemudian menunjukkan bahwa batu umbran telah hilang. Itu berarti Alice mencium Tom hanya untuk mencurinya. Menyadari hal tersebut, Tom segera berlari ke dalam hutan untuk mencari Alice. Namun, di sana ia justru dikepung oleh Letnan Radu dan para pengikutnya. Meski Tom berusaha melawan, jumlah musuh terlalu banyak. Gregory dan Tusk pun ikut bergabung dalam pertarungan. Setelah banyak anak buah Radu berhasil dikalahkan, kelompok Tom mencoba melarikan diri. Namun, jalan mereka terhalang oleh sebuah jurang. Tak lama kemudian, beberapa pengikut Radu muncul sambil membawa sebuah batang kayu besar. Mereka mendorong Tusk hingga terjatuh ke tepi jurang, lalu menangkap Tom dengan tali yang melilit kedua kakinya. Saat Tom diseret ke bawah jurang, Gregory mengulurkan tongkatnya untuk menolong. Sayangnya, Tom kehilangan pegangan dan ikut terjatuh. Radu memanfaatkan kesempatan itu untuk melempar rantai ke arah Gregory dan menyeretnya ke dalam sebuah jaring. Radu sebenarnya ingin membunuh Gregory, tetapi ia diperintahkan untuk membawanya hidup-hidup. Sementara itu, Tom ternyata selamat dari jatuhnya. Saat terbaring, ia mendapat penglihatan tentang kematian ibunya. Roh ibunya kemudian muncul dan mengatakan bahwa Tom harus memenuhi hatinya dengan keberanian karena hanya dialah yang mampu menggunakan batu umbran untuk menghentikan mak lampir. Setelah mendapatkan tekad baru, Tom menemukan tongkat Gregory dan menyelamatkan Tusk yang masih tergantung di tepi jurang. Pada malam harinya, di markas mak lampir, Radu memotong tali yang mengikat Gregory lalu mengeluarkannya dari sangkar untuk dibawa menghadap mak lampir. Radu memberitahu para penyihir bahwa Tom tewas saat jatuh dari jurang. Lizzie mengatakan kepada putrinya bahwa hal itu demi kebaikannya, tetapi Alice tetap marah dan kecewa. Dengan menggunakan batu umbran, mak lampir mencoba menghipnotis Gregory agar bergabung dengannya. Gregory perlahan mendekat. Namun sebelum keduanya sempat berciuman, Alice menyela dan merebut kalung itu dari tangan mak lampir. Alice menghindari beberapa penjaga dan berhasil melarikan diri. Saat mantra hipnotis itu terputus, Gregory berteriak panik. Mak lampir langsung menangkap Gregory dengan ekornya dan melemparkannya ke sebuah bangunan sebelum berubah menjadi monster dan terbang mengejar Alice. Ia pun ikut berubah wujud dan mengejar mereka. Ketika mak lampir hendak menyerang Alice, Lizzie menangkap sayapnya dan menjatuhkannya. Keduanya lalu menghantam beberapa pilar. Salah satu pilar mulai roboh sehingga Alice berguling untuk menghindarinya. Namun tanpa sengaja, kalung itu tertinggal di bawah reruntuhan. Lizzie terjatuh saat mak lampir mulai menyemburkan api. Tetapi pertarungan kedua penyihir itu terus berlanjut. Sementara itu, Radu menghancurkan tanah saat berubah menjadi monster besar, lalu mengaum tepat di depan Gregory. Pada saat yang sama, Alice yang sedang bersembunyi ditemukan oleh Tom. Tom mengancamnya dengan pisau sambil meminta batu umbran. Alice menjelaskan bahwa ia telah kehilangan batu itu dan hanya mencurinya untuk melindungi Tom. Ketika salah satu anak buah musuh menemukan mereka, Tom melempar pisau ke wajahnya. Namun tindakan itu justru membuat musuh lain mengetahui lokasi mereka. Tusk segera maju untuk menghadang para musuh, sehingga ia dan Tom bisa melawan mereka secara langsung. Tom menggunakan tongkat Gregory, sementara Tusk mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Alice juga terpaksa ikut bertarung untuk membela diri. Mak lampir mencoba memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerangnya, tetapi Lizzie kembali menghantamnya di udara. Sementara Tusk terus melawan para anak buah musuh, Tom harus menghadapi seorang letnan yang sangat cepat dan terus menyerangnya dengan pisau. Letnan itu kemudian berhenti bergerak dan berubah menjadi seekor kucing liar. Kesempatan itu dimanfaatkan Tom untuk menemukan kembali kalung
kalung yang hilang. Tom segera mengenakannya dan mengaktifkan kekuatan tongkat Gregory. Dengan kekuatan itu, ia berhasil membakar sang letnan hingga tewas hanya dalam beberapa detik. Di sisi lain, Alice masih berusaha melarikan diri. Setelah membunuh seorang anak buah musuh, ia bertemu dengan seorang letnan lainnya. Letnan itu dengan cepat mengalahkannya dan hampir membunuhnya. Namun Tom datang menyerangnya dengan tongkat Gregory dan membakarnya hingga tewas. Sementara itu, Radu yang masih dalam wujud monster berhasil menangkap Gregory. Gregory mengatakan bahwa Radu tidak memiliki kehormatan karena tidak melawannya dalam wujud manusia. Mendengar hal itu, Radu kembali ke wujud manusianya dan memberikan sebuah pisau kepada Gregory agar mereka bisa bertarung dalam kondisi yang setara. Awalnya kemampuan mereka terlihat seimbang, namun tak lama kemudian Gregory menerima sabetan besar di bagian perut dan terpaksa bersembunyi. Radu lalu merobohkan sebuah pilar untuk memaksa Gregory keluar. Gregory segera membalas menggunakan pedang rantainya dan akhirnya berhasil menjatuhkan serta membunuh Radu. Di langit, mak lampir menangkap Lizzie, menggigit lehernya, lalu menusuknya dengan ekornya. Lizzie langsung membalas dengan menusuk mak lampir. Keduanya menjerit kesakitan saat terjatuh ke tanah. Setelah kembali ke wujud manusia, Lizzie memohon agar nyawa Alice diselamatkan. Namun mak lampir menyebutnya pengkhianat lalu membunuhnya. Setelah itu, mak lampir masuk ke markasnya. Gregory mengatakan kepada Tom bahwa ia harus menyelesaikan semuanya seorang diri. Gregory masuk ke dalam dan bersiap menusuk mak lampir. Namun mak lampir ternyata hanya berpura-pura lemah dan langsung mencekik Gregory. Sebelum mak lampir sempat membunuhnya, Tom muncul dan melempar pisau yang akhirnya berhasil membunuh mak lampir. Setelah berbisik tentang sebuah kutukan, mak lampir tewas. Tom kemudian membakar tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, Gregory menggunakan tongkatnya untuk membakar sebuah tanda di tangan Tom sebagai penanda resmi bahwa ia telah menjadi seorang spook. Alice datang menemuinya dan bertanya-tanya apakah percikan cahaya yang pernah muncul di antara mereka hanyalah debu biasa. Tom kemudian menciumnya untuk membuktikan bahwa cintanya memang nyata. Namun Tom telah memilih kehidupan sebagai seorang spook dan harus pergi menjalankan tugasnya. Gregory akhirnya bisa pensiun. Ia menyerahkan tongkatnya, rumahnya, dan kawan lamanya yaitu Tusk kepada Tom. Pada saat itu lonceng kota kembali berbunyi memanggil Tom untuk menjalankan tugas pertamanya sebagai seorang spook. Namun karena penyihir sudah musnah, kini dia akan memberantas korupsi Kopdes.